Manusia sering percaya bahwa yang merusak ketenangan adalah dunia luar. Padahal sumber kekacauan itu jarang berada di luar diri. Ia lahir dari reaksi kita sendiri. Yang membuat seseorang goyah bukan peristiwanya, tetapi interpretasi yang berkembang di dalam pikirannya. Banyak orang berusaha mengendalikan segala hal di luar jangkauan, namun melupakan satu-satunya wilayah yang benar-benar tunduk pada kehendak, diri sendiri. Disinilah stoikisme menempatkan pijakan dasarnya, dan disinilah perjalanan kita dimulai. Ketenangan bukan sekadar sikap lembut menghadapi badai. Ia adalah bentuk kecerdasan. Di saat emosi ingin meledak, ada bagian dari pikiran yang mengerti bahwa kehilangan kendali berarti menyerahkan kuasa pada hal-hal eksternal. Penelitian modern menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk bereaksi impulsif ketika sistem limbiknya aktif. Tapi pada saat yang sama, ada area rasional yang selalu siap mengambil alih jika kita memberi ruang untuk itu. Satu tarikan napas yang tepat bisa mengubah keseluruhan arah pikiran. Dalam banyak budaya, ketenangan dipuji sebagai tanda kedewasaan. Namun di sisi lain, reaksi impulsif sering dirayakan sebagai bukti bahwa seseorang jujur pada diri sendiri. Kontradiksi semacam ini membentuk manusia menjadi makhluk yang serba terbelah. Ingin terlihat dewasa, tapi terus dibiasakan untuk meledak. Ketika kamu belajar tetap tenang, kamu tidak sedang menjadi dingin. Kamu sedang mengembalikan otonomi atas dirimu sendiri. Ada orang-orang yang tetap tegak ketika hidup menekan dari segala arah. Mereka bukan tak merasakan apa-apa. Mereka hanya memilih respons yang tidak menghancurkan diri sendiri. Dalam kondisi genting, mereka tahu bahwa satu keputusan buruk bisa mengacaukan hubungan, merusak harga diri, atau menciptakan luka baru. Karena itu mereka menempatkan jarak sejenak antara emosi dan tindakan, membiarkan kejernihan bekerja sebelum dorongan mengambil alih. Di balik ketenangan semacam itu, sering tersimpan keberanian menatap sisi gelap diri. Ketika seseorang berani mengakui ego, ketakutan, motif tersembunyi, atau keinginan untuk diakui, ia mendapatkan fondasi baru untuk berdiri. Ketenangan pun bukan lagi topeng, tapi hasil dari integritas batin yang matang. Kesadaran mendalam terhadap pikiran dan tubuh membuat seseorang mampu menangkap tanda-tanda ketika dirinya mulai goyah. Tidur tak stabil, reaksi berlebihan, pikiran yang tak mau diam. Semua itu bukan kegagalan, tetapi sinyal bahwa pikiran membutuhkan ruang untuk kembali tenang. Di dunia yang penuh distraksi, tekanan ekonomi, dan tuntutan sosial, ketenangan membutuhkan strategi yang realistis, membedakan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Jurnal reflektif untuk melihat pola reaksi. Visualisasi terhadap kemungkinan buruk, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk membiasakan mental agar tidak terkejut ketika hidup berjalan di luar rencana. Koneksi dengan alam, reappraisal kognitif, hingga kesediaan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Semua ini bukan trik spiritual, melainkan kemampuan adaptasi manusia modern. Dan jika ada satu hal yang layak diingat, kamu bukanlah apa yang terjadi padamu. Identitasmu tidak ditentukan oleh kekacauan eksternal, melainkan oleh bagaimana kamu memilih meresponnya. Hidup memang tak adil, ia tak pernah berjanji akan mudah. Tapi ketenangan memberi kita cara untuk tetap berjalan tanpa kehilangan jati diri. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan utama, pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting yang mungkin selama ini kamu cari. Dan jangan lupa berlangganan, supaya kita bisa terus membangun ruang berpikir yang jernih dan menginspirasi bersama. Mari kita mulai. Poin 1. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kadang kamu mungkin merasa dunia bergerak seperti ingin menguji ketahananmu. Ada saja hal yang memicu emosi, dari komentar kecil yang tidak perlu sampai situasi yang terasa tidak adil. Tapi kalau kamu perhatikan lebih jujur, reaksi itu sebenarnya tidak sepenuhnya datang dari luar. Ada bagian dari dirimu yang menafsirkan, menambah, bahkan membesarkan ancaman yang sebenarnya tidak sebesar itu. Penelitian psikologi tentang proyeksi juga menunjukkan kecenderungan manusia melempar konflik batin keluar diri tanpa disadari. Seolah keadaanlah yang salah,
Padahal seringnya kita sedang menghindari percakapan jujur dengan diri sendiri. Beberapa orang menyebut ini sebagai ilusi kontrol. Kita mengira kekacauan muncul karena situasi, padahal bisa jadi itu gema dari luka lama yang belum selesai. Bahkan teori mekanisme pertahanan menjelaskan bagaimana naluri manusia mencoba melindungi harga diri melalui pembenaran dan pengalihan. Dan mungkin kamu pernah merasakannya. Ada rasa gelisah yang muncul tanpa sebab jelas ketika kamu sebenarnya sedang menghindari tanggung jawab internal. Lalu apa artinya semua ini buatmu? Bila kamu mulai menyadari pergeseran kecil dalam diri, seperti pikiran yang mudah tersulut atau keinginan membalas hal yang tidak penting, mungkin itu sinyal bahwa kendali diri sedang melemah. Tidak dramatis, hanya realistis. Saat kamu mengabaikan sinyal itu, konsekuensinya bisa tidak main-main. Hubungan terganggu, reputasi tercoreng, hidup berjalan lebih berat dari seharusnya. Jadi sebelum memutuskan siapa yang salah, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar masalah dari luar, atau ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang meminta perhatian? Pertanyaan seperti itu membuatmu kembali ke pusat kendali yang seharusnya selalu jadi milikmu. Poin 2. Jangan biarkan amarah membuatmu kalah. Kadang kamu sadar, amarah itu datang bukan sekadar karena seseorang berkata kasar atau situasi berjalan di luar rencana. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menekan dari balik pengalaman lama. Otak manusia memang bekerja seperti alarm. Ketika merasa terancam, detak jantung meningkat, napas berubah, pikiran memanas. Penelitian tentang respons limbik bahkan mencatat lonjakan aktivitas hingga 20% ketika seseorang merasa dihina, walau ancaman sebenarnya tidak nyata. Dan di titik itu, kamu berdiri di persimpangan. Apakah kamu memimpin amarahmu, atau membiarkannya memimpinmu? Coba kamu perhatikan pola ini. Banyak orang meledak karena merasa harga dirinya disentuh, bukan karena masalahnya sebesar itu. Kadang sebuah kritik kecil terdengar seperti serangan personal, lalu memicu reaksi besar yang baru disesali ketika semuanya terlanjur pecah. Ini bukan soal salah atau benar, tapi tentang bagaimana manusia kadang membaca ancaman yang tidak ada. Kamu tahu sendiri, biasanya kalau kita sudah capek atau menyimpan beban, pemicu kecil saja terlihat besar. Sekarang bayangkan dampaknya. Dalam statistik perilaku relasional, konflik yang dipicu amarah impulsif berkontribusi pada lebih dari separuh keretakan hubungan interpersonal. Dan mungkin kamu pernah merasakannya. Satu kalimat yang keluar di saat panas bisa mengubah cara orang memandangmu bertahun-tahun ke depan. Tapi ada sisi lain yang lebih menarik. Ketika kamu menahan diri sedetik saja, memberi jarak antara emosi dan reaksi, sesuatu berubah. Kamu tidak kalah. Kamu justru menguasai situasi. Mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali kemenangan terbesar adalah ketika kamu memilih diam sejenak, lalu menimbang. Apakah ini layak merampas ketenanganku? Dan di momen itu, kamu sudah melampaui amarahmu. Kamu tetap manusia, tapi bukan manusia yang dikendalikan naluri lama. Kamu yang memutuskan arah. Poin 3. Tenang, bukan untuk yang lemah. Itu untuk para pemenang. Pernah tidak kamu bertanya pada diri sendiri, kenapa ada orang yang terlihat tenang di tengah situasi yang bahkan membuat banyak orang gemetar? Bukan karena mereka tidak punya rasa takut, tapi karena mereka sudah terbiasa menaklukkan pergolakan batin sebelum dunia luar mencoba mengguncangnya. Studi tentang regulasi emosi menunjukkan bagaimana otak manusia bisa dilatih menahan impuls sampai 30% lebih efektif hanya dengan kesadaran yang konsisten. Dan di titik itu, ketenangan bukan lagi sifat, tapi kemampuan bertahan. Coba kamu ingat situasi saat ego terasa ingin menang cepat. Biasanya kalau kita sedang berada dalam tekanan, pikiran malah menciptakan ancaman yang lebih besar dari kenyataan. Disinilah sebagian orang kalah sebelum apapun terjadi. Mereka berlari mengejar validasi, takut kalah citra, takut terlihat kecil. Sedangkan orang yang tenang, ia membaca situasi dengan kepala dingin. Ia tidak buru-buru membalas, tidak tergesa menjatuhkan keputusan. Kemampuannya menunda reaksi itulah yang membuat pikirannya tetap jernih. Dan jernih itu mahal.
Ada kemungkinan kamu pernah merasa tenangmu sendiri membuat orang lain salah paham. Mereka menganggapmu dingin, padahal kamu hanya tidak ingin diperbudak impuls. Reaksi seperti itu sebenarnya lebih banyak menjelaskan kondisi batin mereka daripada dirimu. Biasanya kalau seseorang belum terbiasa menghadapi dirinya sendiri, ketenangan orang lain bisa terasa mengancam. Dan di balik semua itu, ada suara kecil di dalam dirimu yang tahu persis. Menahan diri bukan kelemahan. Itu kemenangan yang tidak perlu diumumkan. Karena pada akhirnya, yang menang bukan yang paling keras, tapi yang paling mampu menguasai dirinya ketika dunia meminta sebaliknya. Poin 4. Hidup itu tidak adil. Lalu kenapa? Kadang kamu merasa dunia ini seperti panggung yang tidak pernah benar-benar netral. Ada orang yang berusaha keras tapi tetap kalah. Ada yang malas tapi entah bagaimana selalu beruntung. Dan di momen seperti itu, kamu mungkin bertanya pelan dalam hati, kenapa harus aku yang menanggung ini semua? Pertanyaan itu wajar, karena otak manusia memang punya naluri mencari keseimbangan. Saat data hidup menunjukkan ketimpangan, kesempatan tidak merata, keputusan orang lain merugikanmu, atau keberuntungan jatuh pada yang tidak layak, emosi pun bergolak. Penelitian tentang respons otak terhadap ketidakadilan menunjukkan peningkatan aktivitas di area yang sama dengan rasa sakit sosial. Tidak mengherankan kalau tubuh ikut merespons seakan kamu memang sedang diserang. Tapi kalau kamu telusuri lebih dalam, rasa marah itu sering bukan karena dunia jahat, melainkan karena ekspektasi kita terhadap dunia terlalu rapi. Kita berharap ada hubungan langsung antara usaha dan hasil, padahal realitas jauh lebih liar. Dan di titik ini, kamu dihadapkan pada pilihan. Apakah kamu akan menghabiskan energi berperang dengan sesuatu yang tidak tunduk pada keinginanmu? Atau kamu memilih mengarahkan energi itu pada hal yang benar-benar bisa kamu bentuk? Biasanya kalau seseorang terlalu lama menggenggam rasa tidak adil, muncul efek samping yang diam-diam menggerogoti. Iri yang tumbuh perlahan, stres yang membuat tidur tidak nyenyak, atau pikiran yang terus berputar mencari alasan kenapa hidup seperti memihak orang lain. Tapi jika kamu mampu memberi jarak sejenak, melihat ketidakadilan sebagai bagian dari alam, bukan serangan personal, ada ruang baru yang terbuka. Ruang untuk fokus, untuk memperbaiki diri, untuk tidak lagi terjebak dendam yang tak menghasilkan apapun. Dan dari dalam dirimu, muncul kesadaran kecil yang menenangkan. Kalau hidup memang tidak adil sejak awal, mungkin kekuatan tidak diukur dari apa yang kamu terima, tapi dari bagaimana kamu tetap berdiri tanpa kehilangan kendali. Poin 5. Kehilangan kendali adalah pilihanmu. Coba kamu perhatikan sejenak. Saat seseorang tiba-tiba meledak, apakah itu benar-benar karena situasinya terlalu berat, atau karena ada bagian dalam dirinya yang sudah lama dibiarkan retak tanpa pernah diperbaiki? Penelitian tentang regulasi diri menunjukkan bahwa ketika stres menumpuk, kemampuan otak untuk menahan impuls bisa turun drastis. Itulah kenapa kehilangan kendali sering terasa seperti kejadian spontan. Padahal diam-diam ia adalah rangkaian keputusan kecil yang dibiarkan tanpa pengawasan. Kamu mungkin pernah merasakannya. Napas mulai pendek, pikiran mencari-cari kesalahan orang lain, tubuh terasa tegang meski masalahnya kecil. Sinyal halus itu sebenarnya peringatan batin. Tapi biasanya kalau kita sedang membawa beban yang tidak pernah dibicarakan, ego kita berkata, biarkan saja, aku berhak marah. Dan di titik itu, kendali berpindah tangan. Bukan lagi milikmu, tapi milik emosi yang paling keras berteriak. Di sisi lain, ada juga orang yang tumbuh di lingkungan di mana kemarahan dianggap alat bertahan. Mereka tidak pernah diberi contoh bagaimana menunda reaksi atau bagaimana menghadapi sakit hati tanpa harus melampiaskannya. Maka ketika masa dewasa datang, pola lama itu muncul lagi. Bukan karena mereka ingin merusak, tapi karena hanya itu yang mereka tahu. Namun kenyataannya tetap sama. Kehilangan kendali tidak pernah gratis. Ia bisa merusak hubungan yang kamu bangun bertahun-tahun, menciptakan trauma baru, atau membuatmu menyesal setelah semuanya terlambat. Data psikologis bahkan mencatat bahwa penyesalan akibat tindakan impulsif
adalah salah satu sumber kecemasan jangka panjang yang paling sering muncul. Tapi di balik semua itu, ada ruang yang tenang. Ruang yang hanya muncul saat kamu sadar bahwa kendali bukan soal menahan emosi mati-matian, melainkan memahami dari mana mereka datang. Dan mungkin, saat kamu mulai mendengar suara kecil itu, suara yang berkata, "Tunggu dulu," disitulah kekuatanmu kembali. Kamu yang memutuskan, bukan emosimu. Poin 6. Hubungkan dengan tubuhmu dan tenangkan pikiranmu. Coba kamu perhatikan, saat hidup mulai terasa kacau, tubuh biasanya berbicara lebih dulu daripada pikiran. Bahu yang tiba-tiba mengeras, napas yang tanpa sadar jadi pendek, atau dada yang terasa sempit meski kamu tidak sedang dikejar apapun. Banyak riset menunjukkan bahwa ketika stres meningkat, sistem saraf simpatis bisa aktif hingga beberapa puluh persen lebih tinggi dari kondisi normal. Dan tubuh mengirimkan sinyal itu jauh sebelum pikiran sempat merumuskan apa yang sebenarnya salah. Biasanya kalau kita sedang terburu-buru atau terjebak rutinitas yang padat, sinyal kecil itu diabaikan. Ego berkata, "Nanti saja." Padahal tubuh sedang memberi peringatan bahwa ada beban yang tak sedang-sedang. Mungkin konflik batin yang kamu simpan, mungkin tuntutan yang terlalu banyak, atau mungkin kamu hanya terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Dan tubuhmu menanggungnya dalam diam. Menariknya, begitu kamu memperlambat napas beberapa detik saja, sistem saraf mulai menurunkan tingkat siaga. Dalam banyak studi, pernapasan lambat dan sadar mampu menurunkan hormon stres secara signifikan, bahkan membantu pikiran kembali jernih dalam hitungan menit. Seakan tubuh sedang berkata, "Kalau kamu mau aku tenang, berhentilah sebentar." Bayangkan situasi sederhana. Kamu sedang berada dalam diskusi panas, dan napasmu berubah tanpa kamu sadari. Jika di momen itu kamu memperbaiki postur, menarik napas perlahan, memberi jeda 1 atau 2 detik, pola pikir yang tadi ingin menyerang berubah menjadi lebih stabil. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena tubuhmu kembali tersambung dengan pikiranmu. Mungkin selama ini kamu merasa hanya pikiran yang perlu dilatih, tapi tubuh, dengan seluruh sinyal halusnya, bisa menjadi pintu masuk menuju ketenangan. Dan di saat kamu belajar mendengarnya lagi, kamu menemukan kendali yang selama ini kamu kira hilang. Poin 7. Tenang selalu menjadi pilihan. Kadang kita lupa bahwa sebelum dunia menekan dari luar, ada keputusan kecil di dalam diri yang menentukan kemana arah hidup bergerak. Kamu pernah merasakannya, kan? Saat situasi mulai panas, pikiranmu memanas, dan tubuhmu siap melompat. Lalu tiba-tiba ada detik singkat yang terasa seperti ruang kosong. Ruang itu halus, hampir tak terlihat. Tapi di sanalah pilihan dibuat. Kamu ikut terseret, atau kamu bertahan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa saat emosi memuncak, area otak yang bertugas mengatur keputusan rasional masih bisa mengambil alih jika kamu memberi jeda bahkan sedetik saja. Dan menariknya, kebiasaan memberi jeda itu bisa dilatih. Data self-regulation juga mencatat bahwa orang yang terbiasa mengamati pikirannya sebelum bereaksi memiliki peluang lebih besar untuk membuat keputusan yang tidak merusak jangka panjang. Seolah tubuh dan pikiran sedang mengingatkan, ketergesa-gesaanmu hari ini bisa jadi penyesalanmu besok. Biasanya kalau kita sedang lelah atau sedang ingin terlihat benar, dorongan untuk bereaksi cepat itu terasa meyakinkan. Kamu mungkin berpikir kalau kamu tidak bicara keras-keras, kamu kalah. Atau kalau kamu tidak menunjukkan bahwa kamu tersinggung, harga dirimu turun. Tapi itu hanya pikiran defensif yang muncul ketika tenang mulai terkikis. Tanda-tandanya halus. Napas berubah. Suara hati tidak lagi jernih. Pikiran jadi ingin menang, bukan memahami. Bayangkan situasi yang sederhana saja. Kamu menerima pesan yang nadanya membuatmu panas. Di titik itu, kamu bisa memilih membalas cepat dan memulai perang yang tidak perlu. Atau kamu memilih untuk menahan diri, membaca ulang, bernapas, lalu menjawab dengan kepala dingin. Pilihan kedua mungkin tidak membuatmu terlihat hebat di awal, tapi seringkali menyelamatkanmu dari drama yang tidak pernah kamu inginkan. Dan di momen itulah kamu sadar, ketenangan bukan kebetulan.
ia keputusan yang kamu ambil. Setiap kali hidup mencoba memancingmu keluar dari dirimu sendiri. Poin 8. Kamu bukanlah apa yang terjadi padamu. Coba kamu perhatikan dengan jujur. Setiap kali ingatan lama muncul, ada bagian dalam diri yang seperti mengulang cerita yang sama, seakan masa lalu masih memegang hak atas identitasmu. Padahal banyak penelitian tentang trauma menunjukkan hal yang cukup mengejutkan. Peristiwa hanya menempel di memori, bukan pada nilai diri. Otak memang menyimpan luka lebih kuat dibanding momen bahagia. Efek dari negativity bias yang membuat manusia lebih peka pada ancaman. Tapi itu hanya mekanisme bertahan hidup, bukan definisi siapa kamu. Biasanya kalau kita pernah terluka, pikiran membuat pola tertentu. Tubuh menegang saat mengingat sesuatu, keputusan kecil jadi terasa berat, dan rasa bersalah muncul tanpa alasan yang jelas. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena sistem limbik merekam ketakutan agar kamu tidak jatuh di tempat yang sama. Namun dalam beberapa riset tentang pemulihan trauma, justru pemaknaan ulang dan pembentukan rutinitas baru yang perlahan membuat identitas lama kehilangan cengkeramannya. Bayangkan kondisi ini. Kamu pernah gagal dalam hubungan atau pernah dihancurkan oleh seseorang yang kamu percaya. Lalu tanpa sadar kamu menyimpulkan, mungkin memang aku tidak pantas. Kesimpulan itu terdengar logis waktu itu, tapi bukan fakta. Itu hanya interpretasi dari masa lalu yang emosinya belum selesai. Dan kalau dibiarkan, identitas korban itu bisa menguasai cara kamu melihat dunia. Pertanyaan sederhana muncul. Apa yang akan terjadi kalau kamu berhenti memakai cerita lama untuk menjelaskan siapa dirimu hari ini? Mungkin kamu menemukan ruang yang lebih luas, ruang tempat kamu memilih arah, bukan diarahkan oleh kenangan. Karena pada akhirnya, kamu bukanlah luka yang pernah menimpa dirimu. Kamu adalah keputusan yang kamu buat setelah luka itu terjadi. Poin 9. Belajarlah bernapas dan kamu akan menguasai pikiranmu. Coba kamu rasakan sejenak. Bagaimana satu tarikan napas bisa mengubah cara kamu melihat keadaan. Tenang bukan berarti masalah hilang, tapi tubuh dan pikiranmu berhenti berebut untuk bereaksi. Dalam banyak penelitian tentang sistem saraf otonom, napas pelan dan teratur dapat menurunkan aktivitas simpatis hingga membuat tubuh berhenti membaca dunia sebagai ancaman. Seolah-olah tubuh sedang berkata, "Kamu aman, pikirkan ulang." Menariknya, ini bukan teori rumit. Saat panik datang, napas biasanya jadi pendek, dada menegang, dan kepala sulit fokus. Itu respons alami dari sistem limbik yang menyiapkan tubuh untuk bertahan. Tapi kalau respons itu dibiarkan terus berjalan, tubuh salah paham. Mengira kamu berada dalam bahaya meski faktanya hanya overthinking. Maka napasmu adalah sinyal kunci. Kalau kacau, pikiran ikut kacau. Kalau stabil, pikiran kembali jernih. Kamu mungkin pernah mengalami momen ini. Sedang cemas tanpa alasan jelas. Lalu tanpa sadar kamu menarik napas panjang seolah tubuh mencoba menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Itu bukan kebetulan. Tubuh tahu duluan bahwa kamu butuh jeda. Dan ketika kamu memperpanjang hembusan napas beberapa detik lebih lama, detak jantung mulai pelan, pikiran mulai menata ulang ancaman yang sebenarnya tidak sebesar yang dibayangkan. Bayangkan kalau respons kecil ini menjadi kebiasaan. Setiap kali tekanan muncul, kamu tidak langsung terseret oleh pikiran terburukmu. Kamu memberi diri ruang untuk memilih. Dalam kerangka stoikisme, ini bukan hanya teknik, tapi bentuk kontrol diri paling konkret. Dunia mungkin bergerak liar, tapi napasmu tetap milikmu. Dan di titik itu, kamu mengerti sesuatu yang sederhana namun kuat. Ketenangan bukan tujuan jauh. Ia dimulai dari satu tarikan napas yang kamu lakukan dengan sadar. Poin 10. Jangan terobsesi dengan masa lalu atau masa depan. Kadang kamu merasa kepalamu penuh, tapi anehnya tubuhmu tidak bergerak kemana-mana. Seperti ada dua tarikan yang saling berebut. Satu dari masa lalu yang menahankanmu dengan penyesalan. Satu lagi dari masa depan yang memaksamu bersiap untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Dalam riset psikologi kognitif, kondisi ini disebut mental time travel. Dan menariknya,
Aktivitas ini bisa memicu kecemasan 2-3 kali lebih tinggi dibanding fokus pada momen sekarang. Bukan karena masa lalu atau masa depan itu berbahaya, tapi karena pikiranmu mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak dapat disentuh. Biasanya kalau kita sedang berada dalam tekanan, pikiran mencoba mencari pegangan. Masa lalu terasa aman karena familiar, meski menyakitkan. Masa depan terasa menjanjikan, meski belum tentu nyata. Tapi keduanya memiliki risiko. Terlalu lama memutar ulang peristiwa lama bisa memicu respons fisiologis seperti tegang, jantung cepat, bahkan gejala stres kronis. Di sisi lain, membayangkan masa depan tanpa kendali sering membuat tubuh berada dalam mode siaga. Walaupun secara objektif tidak ada ancaman. Bayangkan situasi sederhana. Kamu duduk diam, tapi tiba-tiba kepalamu mengulang percakapan lama yang kamu sesali. Atau kamu membayangkan skenario buruk tentang sesuatu yang belum terjadi. Tanpa sadar, tubuhmu ikut gelisah. Bahu terangkat, napas dangkal, pikiran mulai berlari. Padahal, data penelitian mindfulness menunjukkan bahwa ketika seseorang menarik kembali perhatiannya ke apa yang sedang berlangsung, tingkat kecemasan dapat menurun hingga puluhan persen hanya dalam beberapa menit. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa sekarang terasa kosong? Justru di ruang kosong itu, kamu bisa kembali mengambil kendali. Karena saat kamu berani hadir sepenuhnya, tanpa melarikan diri ke masa lalu atau bersembunyi di masa depan, kamu menemukan bahwa ketenangan bukan hadiah, tetapi pilihan yang bisa kamu ambil detik ini juga. Poin 11. Gunakan tanganmu dan bersihkan kepalamu. Pernah kamu merasakan momen ketika pikiranmu terlalu ramai, tapi tubuhmu justru diam? Seolah kepala memutar ribuan skenario, sementara tanganmu tetap kosong. Menariknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa tindakan fisik sederhana, seperti berjalan pelan, membereskan meja, atau mencuci piring, bisa menurunkan hormon stres dan menstabilkan emosi. Tubuh memberi sinyal melalui perubahan kecil, pernapasan yang lebih stabil, ketegangan otot yang mereda, lalu pikiran perlahan menemukan jalan keluar. Kadang kamu lupa bahwa tubuh dan pikiran bukan dua dunia terpisah. Ketika pikiran mulai berisik, tubuh justru menunggu instruksi. Begitu tanganmu bergerak, sistem saraf menerima pesan yang berbeda. Aku mengendalikan sesuatu. Reaksi kimia pun berubah. Endorfin naik, kortisol menurun. Efeknya mungkin tidak dramatis, tapi jejaknya terasa. Seperti saat kamu merapikan kamar yang berantakan setelah harimu kacau. Ada rasa lega yang muncul tanpa kamu tahu dari mana asalnya. Tentu tidak semua orang langsung mendapatkan efek yang sama. Ada yang merasa aktivitas kecil justru memunculkan rasa takut menghadapi diri sendiri. Ada pula yang tenggelam dalam kekacauan karena merasa hasilnya tidak pernah terlihat. Ini wajar. Kadang yang membuatmu sulit bergerak bukan malas, tapi ketidakpastian batin yang belum kamu sadari. Namun tetap saja, tindakan kecil memberi struktur di tengah kekacauan emosional. Bayangkan kalau kamu mulai dari hal sederhana, mengatur satu laci, mencatat satu pikiran, menyapu sebentar. Setiap gerakan kecil seperti memasang kembali bagian diri yang sempat terpecah. Kamu tidak perlu perubahan besar untuk merasa lebih kuat. Terkadang ketenangan dimulai dari satu langkah kecil, dari satu benda yang kamu rapikan, atau dari satu keputusan untuk bergerak ketika pikiranmu ingin menyerah. Kesimpulan, saat kamu sampai di titik ini, coba perhatikan sesuatu yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Ketenangan ternyata bukan hadiah, bukan tujuan akhir, bukan pula keadaan ajaib yang muncul hanya ketika hidup sedang rapi. Ketenangan lebih mirip napas panjang yang kamu tarik saat dunia memaksamu berlari, lebih mirip ruang kecil di dalam dada yang tetap ada meski luar sedang berantakan. Banyak riset psikologi menunjukkan bahwa kestabilan batin tidak muncul dari kondisi eksternal, tetapi dari cara otak mengatur respons, dari bagaimana kamu menafsirkan situasi, dan bagaimana tubuhmu membantu meredakan tekanan yang tidak terlihat. Mungkin kamu pernah berpikir bahwa kendali diri itu berarti menahan emosi sampai habis, atau selalu tampil kuat tanpa celah.
Padahal kendali diri justru mulai hidup ketika kamu mau melihat gejolakmu apa adanya. Panikmu, takutmu, ambisimu, kekecewaanmu. Dan di titik itu, ketika kamu berani jujur pada diri sendiri, sistem limbik yang biasanya liar mulai mereda. Tubuh yang sering kamu abaikan mulai memberi sinyal. Ritme napasmu berubah, tensi ototmu melunak, pikiran kerasmu melemah. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri. Berapa banyak konflik, keputusan buruk, hubungan retak yang lahir bukan karena keadaan, tetapi karena reaksi yang tak terkendali? Dan sebaliknya, berapa peluang, pintu, kejelasan yang muncul ketika kamu menunda 1 detik sebelum bereaksi? Ketenangan bukan pasrah. Ketenangan adalah memilih untuk hadir, sekalipun hidup tidak menunggu. Ia adalah kemenangan kecil yang kamu ulang setiap hari. Ketika kamu bernapas lebih pelan, merapikan satu sudut hidupmu, atau melepaskan hal yang tak berada dalam kendalimu. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa pulang dari perjalanan panjang ini, mungkin hanya ini. Dunia tidak akan selalu tenang, tapi kamu bisa. Dan kemampuan itu, jika terus kamu latih, akan menjadi ruang dalam diri yang tak mudah dicuri keadaan.